Nah sekarang Virts juga gue gak ngerti ya soal misalnya dia dibilang sama Arne Slot apa, apakah ya udah lu coba jadi konektor teman-teman aja. Ya dia diajak diskusi kok. Waktu awal masuk dia dibilangin Jar, maksudnya dia diajak diskusi, lu nyamannya di mana? Iya makanya berarti kan kalau orang nyaman di mana, belum pernah main di IPL juga. Dan didukung sistem yang ada gitu, dan dia juga pasti adaptasi gitu ya. Ya udah gue coba ibaratnya kalau lo orang ngobrol, observe dulu aja gitu. Observe dengan situasi. Tapi kan mencetak gol bukan masalah Liverpool. Iya. Jadi kalaupun dia bisa buka ruang, kalau dia bisa jadi konektor yang bagus buat teman-temannya, akhirnya teman-teman yang golin, nggak masalah dong. Dia tetap menjalankan tugasnya. Yang salah mungkin ekspektasi orang kalau berharap harga semahal itu harus bikin gol sebanyak di Leverkusen. Wah keren banget Liverpool teman-teman, di detik-detik terakhir Van Dijk bisa mencetak gol ya lewat umpannya Szoboszlai gitu ya. Tapi memang kalau kita ngomongin soal set piece nih, kebetulan kan emang tamu gua ini ahlinya set piece alias dia adalah fansnya Arsenal. Yang dimana Arsenal kita sudah tidak salah lakukan lagi. Gua tuh bilang di podcast bola minggu ini, gua bilang 2 set piece taker yang lagi gua senangin itu, pertama adalah Declan Rice udah pasti. Yang kedua adalah Xavi Simons. Gue suka banget sama Xavi Simons gitu. 2 set piece ini setiap kali dia nendang bola gue percayalah ini bola enak semua gitu. Ternyata ada Szoboszlai juga. Keren juga kan bolanya Szoboszlai gitu kan. Gitu. Ya, menurut gue bagus karena orang banyak yang menyoroti kayak soal dia tuh late goals kan. Kayak 5 game terakhir dia bisa cetak gol terus di atas menit 83. Gitu. Bahkan kalau di total 6 dari 8 pertandingan. Iya 6 dari 8 gol terakhir gitu. Dia raja counter. Iya raja counter. Terakhir gitu kan. Jadi memang maksudnya kalau lu udah bikin 5 kali sih bukan soal hoki ya. Emang ini yang diusahakan terus dan lu kayak punya tim yang terus menerus pushing forward, pushing gitu ya. Maksudnya pushing ya, lawan yang pusing. Gitu. Jadi kemarin juga gitu kan. Sebenarnya waktu lawan Atleti itu salah ada kena tiang ya, salah kalau nggak salah ya. Iya kena tiang. Iya kena tiang. Terus jadi emang udah usaha terus gitu kan. Jadi akhirnya dapat resultnya ya no wonder gitu. Emang mereka udah berusaha terus gitu kan. Dan gue percaya betul bahwa orang tuh kadang underestimate set piece gitu loh. Kayak lo hoki atau ya bisanya set piece doang gitu. Set piece tuh nggak doang. Karena menurut gue ini adalah proses yang dilatih terus-menerus selama latihan gitu. Pasti gitu. Gue percaya betul bahwa misalnya contoh deh, walaupun lu gak akan suka ya. Marcus Thuram. Inter nih. Waktu Inter lawan Ajax, dia kan gol sundulan. Dua-duanya ya. 2 kali gitu, sebelumnya lawan Juve juga gitu. Dan itu bukan kali pertama lah Thuram kayak gitu. Nah kalau lawan Ajax aja kita lihat sampel size-nya. Dia berdiri di pas loncat itu match up-nya sama David Klaassen. Gitu, maksud gue ini gak mungkin kebetulan tiba-tiba bola dikirim abis itu rebutan siapa yang dapat nyundul gitu, nggak mungkin. Menurut gue emang dia udah tahu dia akan cari orang dan memilih lawan untuk di battlein. Nah secara postur udah pasti dia menang gitu kan. Nah ada juga tim-tim yang memang mengandalkan second ball gitu. Jadi misalnya kemelut ada back tinggi-tinggi terus ada second ballnya disikat gitu. Ada juga yang kayak Arsenal misalnya dark arts dibilangnya kan gara-gara gangguin kiper gitu. Tapi kan kenyataannya waktu yang musim lalu paling enggak ya. Musim lalu atau 2 musim lalu secara aturan nggak apa-apa gitu. Jadi kalau Ben White bandel gitu segala macam itu kan dia mencoba bukannya mengakali aturan ya, tapi lebih ke memanfaatkan karena emang nggak ada aturan soal itu. Nah ketika aturan diubah kan emang ada adjustment juga terjadi kan. Tapi ketika misalnya Timber golin, ketika misalnya Calafiori golin itu kan juga walaupun orang bilang itu ada narik segala macam, tapi kenyataannya dia ada apa ya, celah yang dimanfaatkan gitu. Ya ada usaha mau ngambil bola kan, ada usaha gitu. Jadi memang kalau gue perhatiin set piece-nya Arsenal, ada beberapa tim London yang lagi gue respect banget soal set piece mereka tuh. Tottenham, Chelsea itu bagus-bagus semua gitu, termasuk Liverpool lagi. Iya makanya bagus-bagus lah gitu. Kalau gue perhatiin kan mereka itu makin kesini, gue udah bahas juga, makin kesini sepak bolanya era Pep ini, yang mana Pep yang ngerubah ini semua kan textbook banget. Mereka itu ngikutin textbooknya NFL, yang dimana quarterback lu harus dilindungin sama linebacker lu kan. Jadi quarterback lu bisa lebih leluasa. Nah itulah yang dilakukan oleh Arsenal, di mana dia melindungi siapa yang akan nanduk bola dan dia menutupi matanya kiper atau enggak menutupi siapapun yang atau back lawan sehingga si kayak tadi lu bilang Thuramnya lebih leluasa. Jadi satu orang yang udah man to man-nya ini gue dapat nih, bisa dapat nih. Cuma kan nggak bisa langsung
nggak bisa langsung numpuk di dalam. Jadi lu harus keluar dulu sedikit. Jadi ketika bola itu sudah mau diangkat, baru lari ke dalam kan. Sehingga mereka tuh udah marking. Gua pengennya Calafiori misalkan Timber yang Timber lu jangan langsung di posisi situ ya. Lu mundur sedikit, kita semua mundur dulu. Tapi gue udah tahu, gue jaga dia. Nanti lu lari ke sini Timber gitu. Bola pasti ke lu, Declan Rice pasti passing ke lu gitu. Oke, sisanya kan tinggal pinter-pinteran back lawan aja. Kalau backnya Liverpool Van Dijk kebaca semua kan dia pinter. Tapi kan kalau backnya Brighton mungkin lolos gitu mungkin ya. Tapi intinya adalah mereka akan lari barengan karena itu NFL selalu begitu kan. Semua tuh nggak boleh langsung lari kan. Kayak wasit bilang bola lempar dulu baru boleh gerak. Kalau makanya numpuk ya. Kadang kan numpuk kayak ngantri gitu. Kayak ngantri baris gitu, baru abis itu baru gerak gitu. Persis seperti Arsenal kan. Numpuk dulu ke sini semuanya, begitu bola diangkat larinya barengan. Termasuk Timber yang gerak kayak gimana. Itu NFL banget. Jer, makanya gue karena gue suka NFL, apalagi gue suka American sport, gue tahu set piece-nya Arsenal yang tadi lu bilang itu tuh latihan bertahun-tahun. Maksudnya itu bukan latihan yang sekali 2 match doang terus hoki. Wah kayak gini. Enggak, itu latihan bener. Ada textbooknya. Ada lu lari ke sini. Makanya Saudi bahaya. Itu dia. Karena ada Nikola Jover nih. Gue baru mau bilang itu. Karena Saudi itu jadi bahaya. Maksud gue gak tahu apa ya kebenarannya sevalid apa gitu. Tapi udah beredar di sosial media. Ada yang lihat Nikola Jover di trainingnya Saudi dan bahaya sih menurut gue buat Jaizes, Rizky Ridho dan pertahanan kita kalau itu bener-bener ada ya. Iya ya, karena memang set piece. Even gue kemarin waktu tamu Bang Valen aja, selain set piece, penalti aja sekarang ada textbooksnya Jer. Lu nggak bisa sembarangan kayak orang selalu ngomong, gol lu cuma penalti dong. Penalti sulit aja. Penalti gila sulit banget gila. Gak doang sih penalti. Iya, Lionel Messi aja panen gagal terakhir kan. Martin Pass kan napis Messi. Diceritain sampai sekarang tuh dia. Itu dia makanya jadi semua itu textbook, even roll orang nomor 6-nya, nomor 8, nomor 10 tuh semuanya udah textbooks lah gitu. Dan Liverpool emang tadi sempat lu bilang soal mereka itu sekarang lagi suka ngeprank dalam tanda kutip. Mereka ketinggalan ternyata mereka comeback di menit terakhir. Dan di situ juga di pertandingan kemarin ada debutnya Isak. Yang dimana kita lihat Isak emang gila ya, dia punya peluang sepersekian detik aja dia bisa lepasin bola loh. Padahal ada 2 orang jaga. Cuma balik badan gitu. Iya, posisinya itu posisi nggak enak lah gitu. Terus dia bisa langsung nendang. Nah pertanyaan gue adalah, kalau misalkan nih Gyökeres kita pindahin ke Liverpool, berarti ini kan dengan pemain tengah saya enak Liverpool lah gitu. Arsenal juga enak sih, ada Zubimendi, ada Declan Rice, enak lah, nyortirnya enak. Kalau Gyökeres kita tukar, dia masuk Liverpool, Isak masuk Arsenal. Isak sebagus itu nggak? Sebagus kayak di Liverpool pas debut semalam nggak? Menurut lu? Oke, ini based on skill sama sistem atau kelakuan nih? Kelakuan kayak gini atau enggak bener-bener skill? Satu-satu dulu, skill dulu, dari skillnya dulu. Dari skill, Isak ke Arsenal, Gyökeres ke Liverpool. All day. Isak adalah striker yang gue sangat inginkan ada di Arsenal. Mungkin 2 musim terakhir gitu, gue suka bilang misal di box to box atau di tackle bebas ya, itu gue suka bilang karena Isak ini bisa finishing kayak Ongri. Ya dia punya kecepatan, dia bisa nyisir di kiri. Dia punya maksudnya tendangan keras dan kecepatan juga. Jadi punya speed, punya tendangan keras, bisa positioning dengan baik. Dia posturnya bagus gitu kan. Dan dia kurus tapi nggak letoy gitu ya. Dan yang paling penting EPL proven. Karena itu sih gue lebih suka pemain-pemain yang udah jelas terbukti, lu secara konsisten, lu bisa cetak gol banyak di Premier League gitu kan, lu udah biasa sama cara main tim-tim di Premier League gitu kan. Ibaratnya kalau gue ngebahasain soal Harry Kane ya, Harry Kane kan suka golin banyak banget kan, top skor bermusim-musim gitu, atau golnya banyak. Dia kayak udah hafal nih tiang kiri sama tiang kanan ada di mana. Oh gue main ke Amex Stadium Brighton, kesini gitu. Oh gue main di Emirates gitu ya mungkin. Oh gue main di mana Vitality Stadium gitu. Jadi kayak ya udah pede juga aja gitu, karena udah sering bikin gol lawan tertentu gitu kan. Suka ada statistik tuh kan. Oh mau salah kalau lawan misalnya Burnley atau golin mulu, Haaland lawan United gitu loh. Jadi pasti pemain juga ada rasa itu tuh, terlepas dari pressure yang dia dapat. Jadi EPL proven gue selalu ngopas. Arsenal belum Gyökeres atau Sesko. Gue kan ditanya kan, gue suka bilang Arsenal butuh striker, semua orang udah tahu gitu. Arsenal butuh striker, ditanya personal preferensi siapa, gue jawab sih hampir selalu ya kayaknya. Gue jawabnya cuma 2 opsi, Isak atau Watkins. Gitu, karena ini yang EPL proven, terus juga tipenya, maksudnya dua-duanya bisa buka ruang, dua-duanya juga maksudnya bukan cuma gol tapi assist ya, beberapa kali juga penting gitu. Walaupun sekarang Watkins agak struggle di musim ini karena menurut gue
lini tengahnya tuh ada disjointed antara tengah ke depan, bahkan dari belakang ya. Berapa kali kan ketolong Emi Martinez gitu. Jadi dan mereka transfernya nggak gitu oke lah gitu ya. Paling kan baru akhir-akhir tuh ambil Elliot sama Sancho ya kalau nggak salah ya. Jadi istilahnya mereka juga lagi krisis nih si Aston Villa, tapi sebenarnya secara personal dia bagus gitu. Ya jadi memang lu akan bilang Isak pasti lebih gacor di Arsenal ya kalau dia main buat Arsenal ya. Iya, satu doang concern gue soal Isak adalah mungkin injury prone. Maksudnya dia punya injury kan, injury history. Tahun lalu main dikit kan ya? Apa? Tahun lalu mainnya dikit kan, musim lalu Isak kan? Nggak dikit dong. Maksudnya secara 38 game. Gue nggak tahu persisnya, tapi menurut gue dia bisa punya ceiling lebih tinggi kalau dia tuh nggak injury prone. Nah, mengingat Arsenal punya masalah itu, agak tegang jujur. Dan gue rasa itu jadi, selain harga yang mahal, injury prone ini menjadi alasan kenapa dia nggak jadi pertimbangannya juga gitu. Selain 150 juta ya, itu kan mustahil juga. Gue sih jadi Andrea Berta juga nggak akan ambil sih kalau 150. Iya, gitu. Sementara Liverpool backupnya ada Ekitike, aman. Bener, dan dia kan ke Liverpool karena situasinya juga menguntungkan buat Liverpool. Isak mau cabut dari Newcastle, ibaratnya udah gue nggak mau main, nggak mau ikut latihan, udah misah segala macam karena udah toksik aja nih. Ibaratnya kayak beberapa pemain United waktu itu kan, yang sebelum dilepas-lepas. Ya Liverpool kasarnya ya kayak Newcastle mau duit gak nih udah kan daripada ada toksik di tim lu nih gue bayarin dah gitu. Makanya kan harganya emang nggak murah tapi nggak semahal bandrol awalnya kan. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya Liverpool jadi punya bargaining point dan mereka punya squad depth yang bagus gitu sekarang. Iya. Nggak semahal transfernya Wirtz yang sampai sekarang bagus. Wirtz kan memecahkan rekor pemain termahal di IPL sepanjang masa ya kan. Tadinya kan si Caicedo ya, tapi akhirnya disalip sama Wirtz kan sekarang kan untuk pemain termahal gitu. Bener ya. Kalau salah benerin. Gue takutnya salah. Tapi seingat gue gitu si Caicedo, abis itu baru Wirtz nih akhirnya. Nah cuma kan di beberapa pertandingan dan gue juga bahas sama Panji juga, gue bahas sama Bang Futio, Randi juga, gue bilang Wirtz ini sampai sekarang belum kelihatan. Cuma fansnya selalu bilang kasih kesempatan aja bang, karena memang baru awal musim, kita nggak bisa nilai di awal musim. Cuman kalau kita ngomongin soal Arda Güler deh, misalkan gitu, ini contoh aja ya. Walaupun mungkin ada yang bilang nggak apple to apple, ya udah nggak apa-apa. Tapi menurut gue masih apple to apple karena mainnya sama-sama di nomor 10. Arda Güler, Ella Xabi Alonso kan benar-benar cam nih, nomor 10 kan gitu di belakang striker langsung, sama kayak Wirtz di belakang striker langsung. Joao Pedro misalkan kalau Delap lagi nggak cedera, dia di belakang striker langsung. Joao Pedro langsung ngasih impact buat Chelsea. Begitu ada Delap langsung bagus gitu. Tapi Delap tuh mau ya. Isunya gitu ya. Yang happy birthday my boy gitu ya. Sama si kipernya itu kan, kipernya City. Kiper siapa tuh? Gue nggak tahu kiper mana tapi Akademi City dulu kan. Iya pokoknya kipernya siapa gitu pokoknya ya. Jokes internal kali ya, tapi agak ya. Iya kan sih. Boy best friend. Bener. Tapi kayaknya enggak sih, kayak lu temen gue mal kayaknya happy birthday enggak sih kayaknya. Kayaknya enggak gitu kayak banget foto sih. Kita ngapain main basket kali kan. Iya, atau enggak futsal gitu. Ini kok mungkin dinner gitu ya. Jadi buat Delap. Nah, tapi intinya adalah kalau kita ngomongin di belakang striker, kita ngomongin Joao Pedro yang langsung ngasih instant impact lah untuk Chelsea dan langsung gacor gitu. Arda Güler nyetak gol, ya kan. Terus habis itu ya walaupun kemarin di Liga Champions bikin blunder, tapi bagus banget lah. Umpan potongan-potongan itunya passing-passing pendek terus dia larinya bagus lah, ngasih impactnya tuh langsung berasa. Nah Wirtz ini yang kita harapan ngasih impact seperti Arda Güler atau Joao Pedro ini kan di lapangan ternyata nggak ada. Berapa kali kayak tadi malam waktu lawan siapa Liverpool tuh lawan siapa? Atletico Madrid langsung diganti menit 74 kan. Ini kan berarti nyadar bahwa Slot ini belum ngasih impact apa-apa, begitu diganti langsung bagus kan Liverpoolnya. Menurut lu Wirtz overrated atau lu masih harus ngasih kesempatan lagi? Atau nggak cocok sama sistemnya aja? Oke, kalau gini kita sebenarnya mesti tahu juga ekspektasi apa yang diberikan sama role yang dia pegang. Iya benar. Jadi gini, Isak misalnya ya. Ada statement dari Arne Slot ya di presscon ya kalau nggak salah, pokoknya abis game lah. Dia bilang bahwa gue jujur kaget banget sih ngelihat Isak main mungkin 60 menit ya, apa nggak nyampe 58 mungkin. Tapi udah bisa kayak gitu, udah bisa nggak bikin peluang, udah bisa enak one to link up play-nya gitu, terus juga dia bisa menyisir ke kiri gitu. Untuk orang yang banyak drama banget selama pre-season gitu ya, nggak cukup latihan dan nggak punya match fitness yang diinginkan. Ini lebih cepat dari yang gue pikir sih. Oh ternyata ini emang bedanya pemain yang memang udah EPL ready, EPL proven, sama orang yang mungkin kita datengin dari luar atau pemain muda apa gimana gitu loh. Jadi udah teruji loh ternyata emang ini bagus dan wajar sih mahal gitu. Nah kalau Wirtz,
gue ngerasa sebenarnya yang mesti kita lihat adalah bagaimana Arne Slot make dia dibanding Xabi Alonso make dia di Leverkusen. Satu, sekelilingnya beda orang. Maksudnya Wirtz main di Bundesliga, gue nggak ngejelekin Bundesliga, tapi maksudnya ada celah-celah di sana yang bisa dimaksimalkan. Maksudnya lawan-lawannya ya, yang bisa dimaksimalkan dan dia fit in di sistemnya Xabi Alonso yang juga bisa mensupport dia. Gitu. Nah di Liverpool gue lihat sebenarnya dia tuh gini, kalau lu bilang jelek, ini dari eye test yang gue lihat ya, kalau lu bilang jelek, kayaknya perbandingan lu atau cara lu menilai itu dari gol sama assist deh kayaknya mungkin. Ya, atau key pass segala macam. Tapi kalau diperhatiin bener-bener, gue sih ngeliat dia berusaha menjadi konektor di beberapa posisi gitu. Dan sebenarnya dia juga kalau ngeliat dari Atletico kemarin ya, dia sama Isak ada link up play yang kelihatan tuh udah mulai. Ada beberapa kali saling passing-passing juga ngebuka ruang gitu ya. Dan gue masih ngerasa mungkin Wirtz ini kayak orang masih adaptasi aja sih di tempat baru, terus dia masih ngeliat-liat nih. Ibaratnya kayak senior-senior gue mainnya gimana ya, atau orang-orang anak-anak lama nih kayak gimana ya, dia expect ke gue gimana gitu. Masuk ke sebuah sistem baru yang jelas juga polanya beda dari Leverkusen. Dan ibaratnya di Leverkusen kan disembah lah dia gitu. Oh, iya. Nah di Liverpool nih ada raja nih, Raja Mesir, ibaratnya Egyptian King. Ada abang-abangan Belanda nih di belakang. Mungkin ada banyak pemain lain juga, abang-abangan Brasil di kiper dan lain sebagainya, yang mana dia juga masih adaptasi gitu untuk bisa mengeluarkan gol asisnya. Karena yang gue lihat Wirtz ini masih malu-malu sih dia dalam mengeksekusi peluang atau bikin mungkin passing kunci segala macam itu, karena ada peran yang terbagi tuh. Ya sama Gakpo, sama ya Kitike, sekarang ada Isak lagi, ada Salah gitu loh. Jadi nggak spotlight nggak sepenuhnya buat dia. Gitu. Jadi agak ragu karena menurut gue ya, dengan skill set kayak Wirtz, dia bisa lebih maruk mal. Dia bisa lebih ada peluang sikat aja. Kalau ini kan masih kayak tabrakan sama Soboslai masih ada. Iya, ada gitu, kayak gitu. Ini gue ya masih malu-malu lah ibaratnya menurut gue ya. Harusnya mah jangan ragu-ragu tuh ya. Soboslai tendang aja itu kan dia bisa nendang itu. Karena kalau gue nonton lawan Arsenal kan ada gol sebenarnya Kitike yang dianulir tuh. Klaim penalti yang dia nggak jadi. Iya. Yang pas Kitike di tackle sama Raya, tapi ternyata dia offside gitu. Itu kan nendang Wirtz. Iya. Gitu. Maksudnya ada peluang gitu dan dia juga banyak buka ruang. Nah, ini tuh kan nggak tercatat di papan skor di statistik di FPL poin nggak dapet tuh. Iya. Tapi kalau misalnya main di Liverpool, masa Gravenberch juga sebenarnya kan itu pemain menurut gue ya, selain Mo Salah, pemain yang bikin Liverpool juara musim lalu. Oh jelas itu musim kan? Seneng gue. Iya tapi kan kalau FPL nggak ada defensive contribution di musim lalu gitu ya, ini nggak dampaknya nggak kelihatan nih. Iya, di skor nggak ada, nggak diomongin orang. Bener. Tapi lo kalau nonton Liverpool gila. Ini gitu. Nggak, karena memang kenapa ini kita bisa langsung menyimpulkan, karena itu dengan harganya dibanderol segitu gilanya, kita memang instant impact kita harapkan gitu. Ya ekspektasi ya. Iya ekspektasi. Karena memang ya kita nggak usah jauh, tadi gue Joao Pedro aja ngasih kok, maksudnya ngasih impact, entah itu gol entah itu apa. Arda Güler pun sebenarnya bukan langsung golnya juga yang kita bahas tadi kan, gue bilang passing one to one-nya, walaupun sama Isak udah mulai link up tuh, udah mulai kelihatan. Tapi dengan harga segitu, dengan posisi dia di nomor 10, kita butuh kontribusi lebih sebenarnya. Kalau gue fans Liverpool, gue butuh lebih karena di beberapa kompetitor dia ngasih lihat loh progres mereka loh. Arda Güler begitu dikasih, ya contoh deh, kayaknya Wirtz tuh karena Xabi Alonso dia pintar banget ngeracik anak-anak muda. Kelihatan Arda Güler bagus. Siapa yang kanannya yang kemarin dipakai tuh si pemain juga kanan di mana? Real Madrid kan si Xabi Alonso mainin pemain muda tuh, gue lupa namanya siapa ntar ya. Gue cek ya. Kanan Mas Antono. Iya itu kan masih Franco. Dari River Plate kan, dari River Plate. Terus masih muda, umur berapa tuh? 17. Tadi gue enak banget tuh main. Nah itu maksud gue, Xabi Alonso ini 18 tahun. Xabi Alonso ini kan di River Plate kan dia gacor banget kan. Tapi dia ngasih kesempatan buat si anjing namanya aja sulit ya, Mas Tantuono. Ya. Si Mas Tantuono untuk main di Liga Champion dan langsung jadi starting line up, yang dimana posisinya di situ ya intinya adalah lu ada Mbappe, ada Vini yang dalam hati pasti kan dia ini gila banget ya orang-orang ini yang satu udah juara Piala Dunia Vini gitu-gitu. Nah, dia langsung dikasih kepercayaan, makanya Xabi Alonso tuh
pinter banget ngeracik anak muda. Terbukti Arda Güler langsung efisien kan, langsung bagus mainnya. Nah, gua ngelihatnya bahwa beban itu ada di harganya dia, di mana Slot juga ini pertama kali dia ngasih pemain yang banyak berlimpah dengan segitu banyak bakat. Beban itu ada banget. Makanya kita langsung meminta itunya Jer. Misal lu kasih impact-nya, kasih lihat dong, karena dengan harga segitu, dengan tadi lu bilang maksudnya dengan skill segitunya lu bisa lebih maruk aja gitu. Kalau gue ngobrol sama teman-teman gue fans Liverpool gitu ya, masalah yang sebenarnya udah mulai tercium dari musim lalu, bahkan di awal musim ini sangat terasa, bahkan di preseason ya, di Community Shield segala macam, itu lini belakang. Makanya mereka tren cabut kan, nggak mungkin karena Bartley doang masukin Frimpong, gitu kan ya. Ini Leverkusen ya, terus Robertson menua tadi alasan yang sama soal regenerasi, masuklah Kerkes, gitu kan. Konate sempat diisukan cabut tapi segala macam ya kan, dan partner Van Dijk tuh ganti-ganti terus kan beberapa kali kalau Konate nggak fit misalnya kan, sempat Joe Gomez, sempat siapa gitu. Joel Matip juga sempat walaupun akhirnya udah nggak ada gitu. Makanya pengen banget Gehi. Walaupun akhirnya kolaps di akhir-akhir. Mereka tahu betul bahwa itu yang mesti diperbaiki sebenarnya. Tapi untuk bersaing lebih tinggi lagi dan untuk bisa mungkin mengawinkan gelar atau mungkin juga karena semua tim berbenah juga harus ada pembenahan yang dilakukan Liverpool. Nah, dia harus mengamankan jasa ini Wirtz. Soal harga nggak bisa nentuin karena marketnya begitu. Dan Liverpool punya duit kan? Punya duit hasil bisnis mereka yang oke banget lah di beberapa musim terakhir. Jadi mereka punya stok duit nih. Bahkan kalau nggak salah Wirtz itu dibelinya pakai budget tahun lalu deh kalau nggak salah. Maksudnya musim lalu karena diambilnya sebelum musim baru dimulai. Jadi pakai budget lama, ibaratnya gitu ya. Gue bisa jadi salah tapi istilahnya mereka punya duit. Ya kalau sekarang nih ada pemain nih, kalau basket free agent lah, gitu. Tapi untuk ngamanin kontraknya dia harus splashing money. Ya daripada diambil lawan, gue ambil aja. Gitu. Jadi kebutuhannya jelas ada, tapi jelas lebih urgent di belakang, gitu kan. Tapi kan dengan lini depan yang juga ingin terus berada di top, lu masih terus berbenah dong. Maksud gue, City juga sebelum ada Haaland juara Inggris. Tapi dia tahu untuk mencapai new heights gitu ya, to reach the new ceiling lah, ditembusin lagi, di breakthrough lagi, dia butuh Haaland untuk menjadi opsi juga. Gitu. Dan Haaland langsung gacor. Dengan Pep juga akhirnya punya opsi sekarang. Bukan cuma false nine waktu treble ya. Dia punya Haaland juga sebagai focal point. Ternyata works. Itu yang Liverpool sekarang punya sama Ekitike dan Isak kan. Sebenarnya gitu. Nah sekarang Wirtz juga, gue gak ngerti ya soal misalnya dia dibilang sama Arne Slot apa. Apakah ya udah lo coba jadi konektor teman-teman aja. Ya dia diajak diskusi kok. Waktu awal masuk dia dibilangin Jer, maksudnya dia diajak diskusi. Lu nyamannya di mana? Iya makanya berarti kan kalau orang nyaman di mana, belum pernah main di IPL juga. Dan didukung sistem yang ada gitu, dan dia juga pasti adaptasi gitu ya. Ya udah gue coba ibaratnya kalau lo orang ngobrol, observe dulu aja gitu. Observe dengan situasi. Tapi kan mencetak gol bukan masalah Liverpool. Jadi kalaupun dia bisa buka ruang, kalau dia bisa jadi konektor yang bagus buat teman-temannya, akhirnya teman-teman yang golin, nggak masalah dong. Dia tetap menjalankan tugasnya. Yang salah mungkin ekspektasi orang kalau berharap harga semahal itu harus bikin gol sebanyak di Leverkusen. Karena dia sebenarnya nggak apa-apa, mungkin role dia begitu gitu. Lo tau gak sih kayak basket juga gitu kan, misalnya atau olahraga lain lah, gitu. Lo pemain bagus, apakah semuanya itu fungsinya scorer? Kan nggak juga. Emang dibeli untuk ya udah untuk jadi supplier, untuk mungkin ada role tertentu kayak ya udah lu di sini ya, lu segini. Tapi kita butuh pemain yang segini gitu. Ketika mandek, lu bisa jadi opsi golin. Kan tadi gue bilang lawan Arsenal pas semuanya deadlock, dia bisa nyaris bikin gol atau key pass atau apa yang Ekitike dilanggar itu loh. Kan bisa jadi ngarah ke gawang soalnya itu kan. Jadi dia justru adalah pemain yang juga bisa attract defender lawan. Dikhawatirkan, decoy. Kalau set piece dijagain kali karena mungkin second ball-nya akan datang ke dia karena dia punya long shot juga. Jadi dibutuhkan Liverpool menurut gue. Tapi soal gol sama assist gue sih nggak pernah masalahin. Toh dia tetap dipakai dan dia berjalan di sistemnya loh. Kalau kita nonton Liverpool dia ada di sistemnya dan dia works juga. Kalau soal diganti itu kan menurut gue ya, karena Liverpool main di banyak kompetisi. Lawan Everton juga loh, jangan lupa. Di akhir pekan, which hari Sabtu juga, waktu istirahat cuma 2 hari. Everton lagi gokil. Lagi gacor juga nih dengan Grealish dan Njai dan yang lain sebagainya, stadion baru. Itu sih menurut gue, bukan karena dia ngawur sih, keputusan taktikal aja.
dan butuh fresh legs aja. Oh, Karena yang masuk Rio ya kalau nggak salah. Apa tuh? Rio Ngomuha kalau nggak salah tuh pas si versi ganti, gue agak lupa. Tapi Ekitike masuk ganti Isak, Rio juga kayaknya opsi itu. Dan ya menurut gue works aja sih. Maksud gue selama masih works mestinya, dan masih menang terus gitu ya. Sebenarnya kita harusnya nggak mempertanyakan ekspektasinya segede apa gitu. Iya, Ngumoha ganti Rio Ngumoha, kan? ya benar. Ya. Dan dia maksudnya perjudian slot lawan Newcastle berhasil juga waktu itu. Mungkin aja berhasil kali ini, tapi ternyata Van Dijk dari set piece gitu kan. Iya. Tapi kan cuma Wirtz oke, udah simpen deh, atau bukan dia jelek, tapi coba gaya lain lah, coba cara lain lah. Coba orang lainnya yang punya skill set lain untuk membongkar si Atletico gitu. Iya. Taktikal sih menurut gue itu. Taktikal ya. Bukan karena dia cupu gitu. Iya, karena memang kalau nggak dia nggak starter sih. Liverpool punya pemain banyak kok. Iya. Dia memang karena ekspektasi aja, karena ekspektasi di Leverkusen dia sekeren itu mainnya, harapannya kan begitu kan. Apalagi kan posisi nomor 10 itu adalah posisi yang mata kita selalu tertuju ke situ kan. Iya. Iya, makanya kok jadi konektor. Emang bener dia jadi konektor kok, berapa kali dia umpan-umpan pendeknya dia juga bagus lah gitu. Cuman untuk posisi 10 enggak impactnya yang kita butuhkan enggak segitunya. Iya, mungkin kalau misal di basket ya. Kayak lu sebenarnya kan ini punya mid range bagus misalnya gitu. Tembak dong. Gitu ibaratnya kan. Tembak dong atau ngapain kayak aksi-aksi gitu. Kita butuh itu karena lu mahal, lu box office misalnya gitu ya. Tapi sebenarnya keberadaan dia penting juga karena dia misalnya defense jago, misalnya di 3&D, dia bisa ngasih supply juga buat LeBron dan Doncic-nya, misalnya kayak Salah gitu ya. Itu kan superstarnya gitu kan. Walaupun works kan sebenarnya. Ekitike gacor. Salah gacor. Ya karena ada dia juga di situ gitu menurut gue ya. Iya. Soalnya kalau misalkan sebenarnya kalau kita bahas sedikit soal pemain muda, ini di luar ini ya, kita ngomongin Yildiz deh misalkan. Yildiz kan memang kebanyakan dia winger ya, tapi kan dia juga bisa jadi playmaker lah. Dia bisa kadang-kadang di Juventus misalkan satu striker dia 2 di belakangnya lah. Ibaratnya tetap main di posisi 10 juga. Nah pertanyaannya di Juve siapa salahnya? Ya itu dia. Nggak ada. Makanya. Itu dia nggak ada. Iya. Leverkusen juga nggak punya salah. Dia punyanya Wirtz, dia punyanya mungkin siapa kalau belakang Andrich ya DMF, ada Frimpong kan sempat, ada Grimaldo, mereka lebih kolektif lah. Tapi ya Wirtz menonjol banget gitu. Havertz juga dulu di Leverkusen kan, atau Stefan Kiesling gitu misalnya Leverkusen ya, dia go to personnya. Tapi ketika Havertz di Arsenal, ya dia masuk sistem Arteta. Ketika Wirtz datang ke Liverpool, dia masuk sistemnya Arne Slot gitu. Slot. Havertz di Arsenal kan bukan dia dong vokal poinnya, tapi dia ngikutin sistemnya Arteta yang udah ada gitu ibaratnya. Mungkin tetap star boy-nya ya Saka. Boleh kasih dia, tapi Havertz buka ruang, run in behind kan gitu mainnya kan. Tapi lu happy dengan Havertz main kayak gitu dibandingin main di tim-tim dia sebelumnya? Menurut gua, kalau lawan tim besar atau traditionally big lah di IPL, Arsenal butuhnya Havertz, bukan Gyökeres. Gyökeres menurut gua bisa jadi akan kesulitan lawan tim-tim kayak gitu. Satu karena tadi ya dia nggak biasa main di IPL dan nggak biasa lawan tim-tim kayak gini yang bakal menjaga dia mati-matian. Ke Liverpool pakai Konate buat nutup dia, kayak United pakai De Ligt buat nutup dia. Tapi kalau lawan tim yang low block yang di bawah Arsenal lah gitu, ini gacor. Let's golin lawan kemarin tuh siapa ya Arsenal, kok gue lupa blank yang si mana? Eze passing, nggak si Forest golin. Ya, maksudnya kayak gitu-gitu tuh ini sumber gol Gyökeres akan dari lawan-lawan kayak gini. Jadi ekspektasi gue bukan pas lawan misalnya ntar City nih, Gyökeres akan kayak Haaland gitu bisa brace gitu. Gue nggak punya ekspektasi itu. Justru yang dibutuhin pemain-pemain kayak Havertz sebenarnya, atau bahkan Martinelli jadi CF tuh kayak kemarin babak kedua pas dia masuk gitu. Iya, Martinelli akhirnya setelah dibully-bully terus sama netizen, wah kan Calafiori nunjuk-nunjuk nih. Ya ini bagus lah dia dapat award itu, ya bagus lah untuk naikin mental dia ya. Iya, karena emang di situ dia. Iya emang dari bench. Sebenarnya penyakitnya Martinelli sebenarnya apa sih? Penyakitnya predictable. Menurut gue dia sangat ketebak. Dia kan modelannya lari, nunduk, kenceng, ya kan berusaha take ons, terus bolanya kalau nggak kerebut, terus out. Atau dia bingung aja posisinya gitu. Dan orang tuh udah mulai ngebaca. Dia kan sempet gacor banget kan 2 musim 3 musim lalu. Iya, abis itu sempet Cuma hilang. Ya orang kalau gue back lawan, gue lu gini doang gitu. Cara main lu R1 lu aja gitu. Atau gaya-gaya. Tapi udah kebaca. Nah makanya pas kemarin lawan Forest Eze, dia bisa ngasih assist terus ke Gyökeres tinggal tendang gitu doang. Ini yang dibutuhin. Makanya gue pas Eze gue seneng banget pas Eze jujur. Orang kan striker Gyökeres, ya gue seneng. Maksudnya dari awal gue
Gyökeres Sesko, gue pilih Gyökeres. Oke. Sebenarnya karena Sesko itu kan katanya raw talent, ceilingnya Arsenal nggak butuh itu, butuhnya yang golin dah. Iya. Udah pasti aja, udah pasti mesin gol ibaratnya gitu ya, yang udah teruji, butuhnya kayak gitu. Nah tapi Eze ini bikin apa ya, buat Odegaard ini dapat bad news sama good news. Oke. Good newsnya kalau dia ditaruh kiri, dia akan bisa connection yang enak. Karena kadang Odegaard juga memperlambat tempo dan ya kadang kebaca juga lah, nggak berani nembak juga masalahnya Odegaard tuh beberapa game. Iya. Nah bad newsnya Eze bisa di number 10, bisa di role Odegaard juga. Iya. Ya, jadi good news dan bad news buat Odegaard, tapi it's only good news for Arsenal fans. Karena justru dengan dia bersaing sama Odegaard, ini kan persaingan dan kedalaman squad yang diinginkan oleh kami. Iya, karena tidak ada itu. Iya, makanya pas Eze taruh di kiri kemarin, terus dia bisa ngelewatin lawan, kasihnya kayak gitu. Ini dia. Yang Iya. ditunggu-tunggu. Kapan sih terakhir Martinelli gitu, terus abis itu cutback, terus hajar? Jarang. Iya. Udah lupa gue. Bahkan Trossard mungkin yang kayak gitu. Tapi dia sendiri nusuk nembak gitu loh. Iya, Nah itu tuh makanya ada, gue ngeliat, wah gila, Arsenal dalam banget ya sekarang. Dan pemain-pemain barunya tuh work semua. Sekarang kapan, gue lupa ya, coba gue tanya Arsenal fans nih misalnya yang lagi nonton ini kayak, Iya. kapan Saliba cedera, Saka cedera, perasaan gak apa-apa deh. Mosquera gila banget men. Saka cedera, Madueke. Ya Madueke belum selevel Saka menurut gue. Tapi dia ngasih warna lain gitu. Ada beberapa juga skill set dia yang maksudnya mungkin Saka gak punya. Oke. Gitu ya. Jadi ini sebagai backup bagus banget menurut gue. Skill set apa yang Saka nggak punya dari Madueke? Misalnya kayak mungkin kalau decision making atau final third tuh masih bingung gitu ya. Cuma dia tuh lihat gitu loh. Maksud gue dia punya kelihatan tersendiri. Aduh gue gimana ngebahasnya ini. Gue bisa jelasin. Madueke itu dia bahasanya gimana? Saka tuh kan kadang-kadang penyakitnya keeping bolanya kelamaan kan. Ya bisa itu. Kadang ya tadi bilang lah dia kan bisa aja maruk karena dia jago. Yeah. Tadi kan kita bahas. Berusaha take on lawan. Madueke lebih wise. Madueke tuh bisa kayak, kalau gue perhatiin ya, kan gue sempat dibilang juga, ya lu belum lihat penyakitnya Madueke aja bang. Nanti kalau dia penyakit maruknya balik, lihat aja. Tapi beberapa pertandingan, even di timnas Inggris, dia tuh efisien secara gerakan, passingnya bener, momennya pas. Emang saatnya passing, saatnya dia harus gocek, harus tendang, dia harus tendang. Gue berasa itu setiap kali nonton Arsenal dan Inggris di beberapa pertandingan terakhir, di mana sensasi itu tidak pernah gue lihat ketika Saka main. Ya. Saka tuh ya gak apa-apa, emang dia jago, mau maruk gak apa-apa juga. Kadang-kadang works juga kan kayak gitu kan. Iya. Cuma Madueke itu ngasih warna lain dalam tanda kutip. Dia tuh lebih wise, dia lebih bisa passing. Momen passingnya pas lah gitu. Ya kita kan nggak tahu penyakit selanjutnya kayak gimana. Makanya gue dibilangin sama netizen, bang lu belum lihat Saka Madueke ntar maruk aja bang. Pasti fans Chelsea yang ngomong tuh. Iya kan, nanti kalau Madueke penyakitnya kambuh, gue lebih parah dari Saka. Gue digituin sama netizen. Nah kalau kayak gitu, gue akan counter nih. Gue akan coba counter. Kan kalau Madueke kambuh, ya kan? Maruk bahaya tuh. Nah sebelum dia kambuh, Saka udah sembuh ntar. Iya kan? Fungsinya dia segitu aja emang. Emang segitu Jadi aja. kayak dia kan masalah tuh bang, finishingnya apa? Dia nggak punya end product. Kalau gue pribadi ya, kan orang beda-beda. Kalau gue pribadi sebagai fans Arsenal, tapi gue ini atas nama gue, ya gue nggak expect dia punya end product sih. Segitu aja emang. Tapi dia bisa jadi unpredictable buat lawan. Iya. Dia bisa head to head, toe to toe sama Milos Kerkez. Iya. Kemarin gitu kan, seimbang lah menurut gue battle-nya itu. Seimbang. Ya kan, maksud gue seru banget gitu kan. Nah, Arsenal juga punya kecenderungan sangat kanan banget dia. Iya. Dia tuh maksudnya jauh banget lah dari maksudnya secara kan suka ada heat map atau persentase nyerang gitu ya. Iya. Dia tuh kayak kanan banget tuh. Selalu, makanya sini hilang ya. Iya, Amerika banget lah gitu. Kanan. Spektrum. Ya kanan banget lah. Gitu ya, atau era-era dulu. Jadi banyak itu misalnya Ben White, Timber ya kan, Odegaard juga kadang nyusur di kanan ya kan, ada support Saka, jadi sangat condong. Makanya kebaca nih. Itu kiri kan tadi Martinelli ya ketebak. Jadi jarang lempar ke sana, paling Trossard kalau masuk. Nah, Madueke itu kan versatile. Dia kanan dan kiri. Yes. Sehingga dia Di bahkan Chelsea bisa kan dia kiri. switch. Exactly. Chelsea kiri. Dia bahkan bisa switch ya, swap posisi, dia bisa invert. Nah, itu yang gue bilang unpredictable-nya. Gitu. Gimana kalau kambuh? Ya jangan mainin kalau kambuh. Ya, tapi feeling gue itu tuh penyakitnya ketika dia di main Chelsea doang tahu. Maksudnya mungkin secara sistem tidak menyupport dia untuk lebih wise lah. Enggak, tapi sebenarnya kalau secara personal, ini gue harus fair ya. Secara personal, emang dia ada problem lah.
Oke. Karena Enzo Maresca juga bilang, gue sih expect Madueke tuh bisa konsisten karena gue nggak bisa mainin dia sebagai starting terus karena di latihan dia nggak perform. Oke. Gue nggak tahu entah malas latihan, entah attitude, gue nggak tahu. Oke. Tapi dia pernah ngomong gitu Enzo Maresca, makanya Madueke juga nggak selalu jadi starting 11 kan, gitu ya. Karena itulah, maksudnya dia ngerasa Madueke lu tuh bisa lebih jago lagi. Kalau pemain dulu nih ya, mungkin yang lihat sama kita, Francesco Totti pernah dibilang sama Carlo Mazzoni, tau gak lu, Brescia, pelatih Brescia ya, legend lah dia. Mazzoni tuh bilang, kalau Totti rajin latihan, dia akan jadi lebih hebat dari Zidane. Iya. Katanya begitu. Tapi dengar-dengar begitulah. Tapi ini kan tidak dilakukan. Ya gue gak tahu, mungkin dia I'm the Prince of Rome, it's enough. Maybe. Dan gue nggak mau pindah Real Madrid, maunya di sini. Exactly ya, gue nggak tahu lah ya. Kalau itu kan soal loyalitas, gue nggak bisa komentar. Tapi maksudnya, gue juga merasa kalau gue pribadi dulu pas gue baca itu, emang Totti bisa lebih gede dari itu sih. Sebenarnya iya. Kalau menurut gue ya, Scudetto-nya banyak bisa jadi. Maksudnya lebih lagi. Oh Roma dulu kan serem juga tuh yang itu kan. Iya serem juara. Makanya. Totti itu gue suka bola gara-gara Francesco Totti. Ada Cafu, wah itu gila kan timnya sebenarnya. Montella Del Vecchio. Ya, berhenti di situ. Jadi mungkin bisa lebih up lagi gitu. Iya. Makanya memang gue ngerasa bahwa Madueke di Arsenal ini di tangannya Arteta dan di tangan Tuchel timnas Inggris ini. Ya gue nggak tahu, makanya gue berapa kali podcast gue bilang gue lagi suka banget sama Madueke di musim ini karena secara main tuh jauh lebih ya tadi kalau gue bahasanya selalu wise lah. Wise tuh berarti dalam tanda kutip ada pendewasaan di permainan lo gitu. Bener, selalu sih enggak ya, tapi sering-sering lah. Iya. Kalau selalu berat nih orang. Kalau selalu berat, tapi ada pendewasaan lah. Makanya gue dibilang belum aja bang kambuh penyakitnya. Oke. Kita nggak tahu kapan kambuhnya, tapi mungkin Arsenal dan ada kok beberapa pemain yang menurut gue kalau udah ketemu formnya yang bagus ya akan bagus terus aja. Misalkan kita tadi ngomongin soal Gakpo, Gakpo udah ketemu formnya yang bagus sama Liverpool, jadi keren banget kan. Di awal kita waktu masuk Liverpool kayak Gakpo masih belum oke deh gitu, masih bisa diganti-ganti. Tapi begitu kita lihat di sekarang dia mainnya Gakpo nih di sebelah kiri, kayak menurut gue nggak ada yang bisa gantiin Gakpo deh. Nah, that's the problem menurut gue. Iya. Justru kalau kita ke Liverpool ya kita geser lagi nih. Menurut gue justru ketika orang nggak punya pesaing, dia nggak akan mencapai peak performance-nya. Oke, ada sebelum Luis Diaz nih yang kita ngomongin pas. Iya, misalnya sekarang nih. Siapa pesaing Gakpo? Nggak ada. Exactly. Karena kan Luis Diaz tadinya kan. Karena itu yang terjadi sama Saka di musim lalu menurut gue. Tidak ada pesaing. Kan dia sehat nih. Kadang kan katanya Saka tuh terpincang-pincang, limping gitu kan karena disikat-sikatin orang biar dia nggak ada nih. Karena di cadangan ada Sterling kan. Nah lebih hancur lagi. Iya kan. Ada Nwaneri tapi dia bukan wing sebenarnya gitu. Dia CM tapi dia bisa beberapa kali di kanan. Jadi kalau gue jadi Saka, ketika gue disikat pemain lawan dan gue capek atau cedera, gue liat bangku cadangan. Terus gue akan bilang Mikel Arteta, saya aja yang main deh. Gitu. Karena dia juga gak yakin itu musim lalu. Nah kalau sekarang kan it's gonna be a good problem dong buat Arsenal dan Mikel Arteta sebenarnya karena squad DP bagus gitu. Karena sekarang kita punya Domen. Max Domen itu kalau buat ngacak-ngacak tuh mantap. Oh iya gue suka banget Max Domen. Iya makanya maksudnya ya itu Rio Ngomuha di Liverpool, Max Domen di Arsenal gitu kan. Regenerasi itu kan yang terjadi. Jadi sekarang opsinya banyak. Makanya tinggal ya sehat aja. Tapi untuk juara Arsenal butuh Saka bukan Madueke. Tapi orang tuh kadang suka kayak apaan sih Madueke itu? Karena satu dari Chelsea, kebanyakan dari Chelsea. Jadi ada biasnya tuh di situ. Jadi sebenarnya orang-orang tuh nggak nonton Madueke juga atau nggak tahu Madueke gimana tapi udah gitu karena satu dari Chelsea karena Arsenal adalah Chelsea Mart katanya kan. Yang kedua karena harganya menurut sebagian orang kemahalan Madueke-nya. Untuk level Madueke masa 50-an sih gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat butuh sih Arsenal kayak gitu. Butuh lah. Dari Sterling upgrade dong jelas. Jelas lah gue. Makanya gue bilang Madueke lah ini bagus. Backup loh. Ya kan. Terus kalau orang masalah harga, gue lagi harga, Wirtz mau siapa, Madueke. Ya kalau punya duit ya udahlah. Iya ya karena lu kalau punya duit ya terserah lu kan. Karena memang Arsenal menurut gue pembeliannya work semua lah gitu. Kita ngomongin Andrea Berta bro. Iya. Itu gila. Mosquera. Kok Saliba? Kok baru pernah gue Saliba cedera? Nggak apa-apa. Tapi aman, iya. Dulu kan Rob Holding yang masuk. Iya, atau Kiwior. Arsenal tuh kan kalau kemarin pembahasannya di 4-3-3 juga akun luar Liverpool digadang-gadang sebagai pembelian terbaik sepanjang masa karena semuanya di musim ini karena semuanya Frimpongnya semua Kerkes yang ngasih instant impact itu tadi di luar Wirtz. Lalu kita garis bawahi Wirtz nih yang belum ada instant impactnya. Menurut beberapa orang even di luar negeri pun ngomongnya kayak gitu kan. Nah si Arsenal itu semuanya works. Semuanya EZ-nya bagus. Norgard belum sih.
Ya itu kan. Iya sih, bener sih. Itu abang-abangan tuh, Kapten Brentford dia kan. Kapten Brentford. Tapi untuk nambal doang. ya itu dia. Kan butuh sosok senior. Kenapa? Iya. Gantiin Jorginho kan. Gantiin Jorginho. Tapi butuh yang EPL proven lagi-lagi. Butuh yang Iya. bisa jadi kapten. Norgard dong. Iya, Ambilnya tuh Norgard. kapten loh. Maksudnya dia punya leadership yang dibutuhkan juga. Ya, perlu Zubimendi dari Partey. Ini katanya kan rapis nih, merkosa. Kalau Zubimendi upgrade dong. Upgrade makanya kan. Lu gak bisa kayak Partey bisa jadi opsi deadlock. Dikasih gol kayak gitu kemarin. Zubimendi. Gua pemain MVP gua kemarin minggu lalu Zubimendi gua. Zubimendi Ya, gila. jadi kan maksudnya secara komposisi pemain ini work semua. Makanya gua di IPL tahun ini lagi menarik nonton Arsenal. Tapi sekali lagi kan Arsenal selalu ya kita tunggu Januari ya. Januari, Februari. Ya kan sekarang matinya di Maret kadang kan. Maret April kan terakhir-terakhir kalau yang City kemarin. Iya, jadi memang itu ya. Jadi si Liverpool Cody Gakpo tadi, terus habis itu soal Wirtz udah di situ doang. Nah, di penyakitnya Chelsea karena ini kan tadi ngomongin London Arsenal, ketika bahas juga soal Chelsea. Smooth banget penyiar. Enggak juga Mantap sih, nih, tidak abang. juga Bang. Gitu aja karena lagi ngomongin London Arsenal Chelsea. Kangen siaran. Habis itu dia, Bang. Iya kan? Kalau ngomongin Chelsea tadi kan hubungannya sama Liverpool sama Arsenal ada Liverpool penyakitnya ada di back. Ya. Arsenal ada di penyerang gitu ya. Nah, ini kan kalau kita ngomongin Chelsea, penyerangnya lagi oke banget. Lini depannya lagi oke banget lah dengan Netonya, dengan Joe Pedronya lagi oke banget. Tapi kalau kemarin kita lihat adalah lini belakangnya yang bermasalah karena Colwill lagi cedera ya. Berarti lagi nggak ada Colwill. Colwill itu yang main di Piala Dunia dia kan. Yang juara kemarin World Cup tuh Colwill, ingat gue tuh backnya tuh ya. Piala Dunia mana nih? Yang World Cup FIFA. Oh, Jis. Iya, juara si Chelsea juara. Jis ya, gue rada lupa tapi mungkin. Iya, si Colwill tuh. Colwill kan lagi cedera nih gitu. Kayaknya season ending loh, tapi Siapa ya? si Colwill. Karena kenapa? Pindah. Enggak cedera. Enggak cederanya. Oh, sampai season. Nah, gue nggak tahu kepastiannya gimana karena kan kalau cedera yang gue rada lupa cederanya, tapi Iya. itu tuh antara bisa masih main tapi udah di akhir-akhir atau nggak bisa sama sekali. Iya. Nah, itu ini yang waspada tuh. Si netizen Chelsea dalam tanda kutip ketika lawan Bayern Munchen ngamuk karena kalau dengan defense seperti ini kita nggak bisa ngapa-ngapain nih, even mau di IPL aja nggak bisa jauh gitu. Ya walaupun lawannya karena Bayern Munchen kan. Tadi kan lu juga bilang ini lawannya Bayern Munchen. Tapi lu setuju penyakitnya Chelsea ada di pertahanan nih, Jer? Oh jelas. Oke. Itu yang harusnya mereka tambal, dan gue rasa juga banyak fans Chelsea juga udah teriak sebenarnya di bursa transfer kemarin itu mereka butuh banget back sih. Oke. Walaupun akhirnya yang ditarik kan Garnacho ya. Karena Garnacho-nya udah mau kan. Tapi kan Chelsea butuh kedalaman di kiri juga. Kan paling Gittens gitu kan. Ya. Babang Mudryk juga kan. Jadi Mudryk tuh paling gue cek Mudryk kenapa nggak main personal reason. gak maksud gue inget deh momen Arsenal ngincer Mudryk, terus ternyata end up-nya Arsenal dapat Trossard. Gue sih makasih Tuhan. Trossard, maksudnya ya pesannya perannya emang substitute kan, maksudnya dia mungkin jadi bisa jadi super sub di babak kedua gitu ya, segitu gitu. Kalau Mudryk kan selain gol cantiknya itu yang sebenarnya maksudnya crossing mungkin ke gawang Arsenal. Iya. Itu nggak terlalu banyak dampaknya lah mungkin ya. Misalnya compare tuh bahkan Madueke gitu. Nah, balik lagi ke Chelsea. Nah, soal back nih. Nah, gue nggak ngerti sih ya, apakah katanya kan udah manajemennya udah cukup puas nggak akan beli. Padahal ini menjadi problem gitu, terutama soal kalau mereka cedera gitu kan. Nah, Colwill ini sebenarnya gue sempat interview dia kan waktu gue ke sana. Cakep. Iya, gue interview dia dan memang ini adalah diharapkan nih menjadi maybe the next John Terry. Karena dia tuh Cobham graduate, dia tuh kayak lulusan akademi. Jadi kayak ini nih yang orang ini ya. Cuma menurut gue tetap butuh, Chelsea tuh butuh ada komandannya juga. Ya kan? Dulu kita tahu Terry. Oh, dulu malah banyak. Ivanovic bisa ngelakuin itu. Iya. Terus pas udah era sekarang masih dapat gelar-gelar, kenapa Thiago Silva, bro? Iya, ada bosnya. Itu ada gitunya tuh. Nah, ketika tandemnya juga berganti-ganti, masih ini Liverpool deh. Tandemnya Van Dijk ganti-ganti. Tapi yang stay Van Dijk. Iya. The Van Dijk gitu kan. Siapa yang bisa ngikutin Van Dijk ibaratnya aja. the captain aja gitu kan. Nah, Chelsea tuh Colwill. Nah, menurut gue Colwill itu dia bagus ya. Maksudnya narasinya juga bagus kan. Ini bisa jadi next apa segala. Cuma memang butuh figur lah di sampingnya. Nah, ketika Chelsea aja bahkan ngandelin dia sebagai orang yang benar-benar jadi pilar lini belakang. Ya menurut gue something wrong sih. Memang sebenarnya mereka butuh ada reinforcement di situ sebenarnya. Apalagi Colwill-nya nggak ada. Iya. Chalobah menurut gue underrated player, bagus banget ini orang. Dan orang mau dilempar, ini pemain yang dilempar-lempar
kemana gitu, ya udah nurut tetap sayang Chelsea gitu. Akan dicintai sama fans gitu. Cuma Tosin ini bermasalah. cuma gini, bagus tapi apakah standar untuk misalnya mau EPL title contender ya, atau Champions League gitu, mungkin belum gitu kan. Tosin juga bagi gue ya, kalau boleh sehat atau ada yang sosok misalnya kayak Van Dijk segala, ini orang cadangan mati. Asli jelek banget ya. Tapi kalau dia jadi inti sama Chalobah bisa lah mungkin. Chalobah masih bisa ya? Masih bisa menurut gue, tapi butuh partner kan. Nah ketika ini paling opsinya siapa? Fofana. Nggak meyakinkan gitu loh. Nggak meyakinkan. Maksudnya kayaknya kalau gue nggak tahu ya, mungkin fans Chelsea bisa jadi beda pendapat sama gue, tapi mungkin sebagian kayak kalau ngeliat startingnya, this is the best that we have. Tapi this is not the best option to get the title gitu loh mungkin ya. Iya. Walaupun akhirnya mereka kayak keputusan taktikal yang bagus dari Enzo Maresca membuat mereka menang Club World Cup kan, the best in the world dia bilang, karena ada beberapa adjustment. Tapi apakah adjustment di satu game itu menghadapi satu lawan yang gaya mainnya udah ditahu, itu akan bisa sustain di 38 game? Itu dia. That's the question kan. Chelsea main bagus karena mereka bisa mematikan dua fullbacknya, si Hakimi sama si Nuno Mendes kan. Iya. Ya selain Palmer sama Joao Pedro-nya udah gila lah itu ibaratnya kan. Sanchez juga beberapa kali save penting. Tapi kalau konstan bisa nggak? Kan itu pertanyaan itu. Iya. Makanya bisa tetap kebobolan dari throw in-nya Arhan kemarin. Brentford ada Arhan gitu. Ada. Maksud gue Garnacho bengong ya kan. Bang tolol. Itu harusnya, maksudnya kalau itu terjadi di Liverpool kan itu gol akhir tuh. Kayak Shadow menit 85 kan. Iya. Kalau terjadi di Liverpool mereka kayak gitu tapi nggak kebobolan lagi. Gitu. Itu membedakan tuh, ini tim juara gitu ya. Chelsea sangat punya potensi itu, cuma menurut gue memang ya masih ada krisis di situ sih menurut gue. Ya kalau dia backnya solid aja, itu baru bisa title contender. Ini karena memang, Palmer gila loh maksud gue. Iya Palmer. Ini gila. orang Joao Pedro Palmer tuh bisa ngegendong tim gila. Sembuh langsung ngasih dampak 100 game, 45 gol 29 assist. Iya langsung ngasih impact. Sakit. Ya memang si Weir gue selalu dengan harga dibanderol segitu, dengan skill set yang dia gila-gilaan itu di Leverkusen, ya harapannya nggak cuma segitu doang. Itu mah gue mending beli Mitoma. Maksudnya kalau cuma buat lari-lari doang mah di lapangan buat cuma ngeling-ngeling ya, walaupun ya nggak bisa begitu lah, sepak bola memang ini ya. Dia kalau soalnya dia di posisi nomor 10-nya sih. Jadi emang impactnya tuh dia sentralnya gitu loh. Dia posisi paling ditonton semua orang gitu. Gila, gue gak expect banget ini kita ngomongin Virus gininya ya. Iya segila ya. Kalau orang pasti kayak lu gak tau Liverpool bang. Iya udah pasti. Bukan Liverpool soalnya kan. Iya. Tapi emang kita kalau kita suka nonton bola kita udah tahu Wirtz emang ada trouble. Tadi kalau kita benang merahnya adalah mungkin dia ikutin textbooksnya Slot dulu. Segitu aja emang udah ya cukup. Mungkin peran lu segitu ya. Kita lihat aja komen di sini ya. Nah tapi kalau sebelum udah nih Arda Güler sama nanti kita prediksi City Arsenal ya. Arda Güler ketika nanti Bellingham udah main gimana menurut lu nanti? Tetap dipercaya Xabi Alonso atau ketika Jude Bellingham udah main udah akhirnya nggak dapat kesempatan lagi nih? Menurut gua dia masih perlu membuktikan secara konsisten. Tapi yang akan terjadi ya sepertinya rotasi. Kalau Bellingham seperti rotasi karena yang kita lihat juga Vini aja dirotasi kok gitu. Nah, salah satu yang kita lihat dari misalnya Madrid Ancelotti kan ada beberapa game yang sangat bergantung sama Jude Bellingham gitu untuk bikin gol. Ya kayak tim lu sama Thierry Reinders lah. Kira-kira di musim lalu kan ada beberapa yang harus yang break the deadlocknya dia nih gitu kan. Nah ketika nggak ada kan adaptasinya gimana? Oh ternyata ada Modric sekarang bisa kayak gitu. Tapi itu yang terjadi menurut gua dan gua rasa gua nggak tahu Jude Bellingham pas balik dia udah kembali ke performa sebenarnya atau enggak. Karena Arda Güler pun masih belum segitunya konsisten. Ya kayak kita tahu lawan Marseille dia blunder lah bisa dikatakan blunder, gitu kan. Walaupun ya Xabi ngebelain dia sih kayak kenapa dia banyak blunder kelihatannya karena dia banyak megang bola. Iya benar. Dia nyentuh bola ibaratnya gitu ya pakai kaki kalau tangan handsball. Jadi dia dribble bola. Dia terbanyak kedua. Paling banyak ya. Terbanyak kedua setelah Tchouaméni exactly. Jadi ya wajar kalau ibaratnya gini lah, lu point guard. Ya lu karena point guard banyak megang bola, turnover lu mungkin lebih banyak daripada center lu gitu. Iya, udah pasti. Ya kan maksudnya guard akan kayak gitu, prone to turnover kan. Karena emang ya potensi lebih gede gitu. Basically gitu doang sih. Cuma ya kita lihat dia punya game yang enggak begitu menarik untuk diingat di game lawan Marseille. Nah, bounce back di La Liganya kayak gimana nih sebelum Jude sembuh? Karena udah mulai fit deh kalau enggak salah ya. Udah mungkin gue enggak tahu sebentar lagi mungkin akan main.
Tapi gue nggak tahu bakal setback atau main. Tapi itu sangat bergantung juga tuh dari konsistensi dia. Tapi yang gue lihat kayaknya bakal ada rotasi. Tapi kayaknya ya kalau Jude fit, pilihan utama tetap Jude. Iya. Tapi kedalaman Madrid yang ini yang menarik ya. Tadi kan ada Mas Antuono, ada siapa gitu. Iya ya, si Arda Güler tuh gue percaya bahwa beberapa fans Madrid happy nih sama Arda Güler dan Xabi Alonso ini. Beberapa di komen-komen tuh kayak, nah ini Arda Güler nih mulai bagus nih. Udah. Dia kan sempat ada isu ini kan, sempat ada isu dia dapat nomor 10-nya Modric. Oke, iya. Terus karena ada abis game gue lupa lawan apa. Jadi Modric tuh ngasih jersey dia nomor 10. Jersey abis main gitu dikasih. Abis main atau pokoknya baju Modric terus di-post sama Arda Güler. Dia taruh terus di foto gitu. Modric 10 gitu. Nah orang mikir kode nih. Dikasih ke Arda Güler. Ternyata cuma buat souvenir di rumah. Kenang-kenangan. Ternyata kan Mbappe. Ya ternyata Mbappe. Wah baper tuh orang Turki. Termasuk Turkish media kayak bilang ini marketing betrayal gitu. Ya, tapi kalau pilihan Mbappe, kalau gue jadi Madrid Mbappe sih. Belum sih lu. Lebih beban lagi lu. Tadi kita ngomong saja panjang banget soal beban moral, ini lagi Mbappe dikasih nomor 10. 2 penalti tuh. Tapi Mbappe bakal kekejar gak ya si Ronaldo sama Messi ya? Mengingat dia sudah peringkat ke berapa tuh golnya? Nah ini ya, gue gara-gara lu bilang mau bahas ini, gue ngeliat statistik. Ada, gue juga udah simpen tuh statistiknya tuh. Jadi gini ya, kan berarti pertanyaan lu bakal ngejar Messi sama Ronaldo gak? Iya, karena kan secara umur dia masih muda banget kan. Oke, let's do the math. Mbappe 26 tahun. Oke. Nah sekarang Ronaldo totalnya tuh 141 gol. Iya. All time dia di Champions League kan ini. Dan 183 games ya Champions League. Ya. Kita ngomongin golnya aja deh, 141. Messi 129. Mbappe 57. Dengan 2 gol kemarin dia itu ya. Oke, berarti dia masih ngejar ya sekian lah ya. Berarti dia masih ngejar Raul Gonzalez dulu, Benzema. Berarti dia ngejar 84. 84 gol lagi. Oke. Gue juga melihat bukan cuma top goal scorer adalah top score Champions League. Mungkin 10-12 tahun terakhir. Gue lihat juga ya. Nah, ini dari gue ambil sampel size itu 2013-14 lah ya. Itu berarti sekitar 12 tahun terakhir. Ketika Ronaldo paling banyak cetak gol di UCL, ya, itu 17 gol, paling banyak. Sisanya di bawah itu semua. Bahkan tahun lalu tuh Rafinha Guirassy 13, bahkan 2003-2004 ya. Harry Kane sama Mbappe sama-sama 8 gol. Jauh banget kan? Jadi ini udah musim yang kayak extraordinary dari Ronaldo aja cuma 17 gol. Ya kan 17 gol itu udah peak banget tuh. Sisanya 15, 16, 17, 18 Ronaldo semua tuh pas yang Madrid juara mulu. Itu 16, 12, 15 golnya. Nah, ketika itu terjadi, dia di umur 33. Oke. Lewandowski 32 tahun 15 gol tuh ya pas Covid. Ya, Benzema 35 tahun pas dia juara itu 15 gol. Berarti anggaplah dia 15 gol. Semusim anggaplah misalnya Mbappe golin mulu nih. Kan susah lah 17 lah. Anggap kita pukul rata 15 deh. Ya, 15 gol. Kita kali sisa umur dia. Untuk bisa main bagus 26. Anggaplah sampai 33 dari Ronaldo berarti 7. Ya kan? 7 kali 15 gol. Berarti 105. Ya kan? Kalau dia bikin 7 musim, dia bikin 15 gol terus, itu baru 105. 105 ditambah gol dia sekarang itu adalah 157, berarti 162. Nah itu berjarak 21 sama Ronaldo. Kalau 7 musim dia 15 gol. Kalau dia cuma 7 musim berarti dia cuma 10 gol misalkan. Dan kalau dia main di Madrid mulu. Karena dia di PSG 8 gol bro. Dia main di Madrid mulu 7 musim bikin gol, gak usah 15 ya, berarti berapa tuh? Mungkin 12. Tapi 7 musim lewat. Mungkin gak? Kata gue sih enggak. Kata lu enggak tuh ya? Kata gue enggak. Masalahnya kalau di PSG itu bisa dihitung pakai jari kapan dia lolos masuk final, semifinal. Kalau Madrid dia bisa panjang dalam tanda kutip. Kalau nggak ketemu Arsenal. Ya nggak? In history kita ngomongin data. Kalau Declan Rice tidak ketemu tidak nendang free kick. Ongri? Iya, kita ngomongin data. Belum pernah kalah loh. Iya benar. Tapi memang Real Madrid kan kita selalu tahu bahwa dia udah DNA UCL gitu-gitu dan dia selalu masuk ke semifinal, even ke final gitu. Jadi secara nggak langsung kompetisinya misal kita ngomong 7 musim, gua masih yakin selama 7 musim Mbappe ini bersama Real Madrid, mereka masih semifinal aja masih nyampe. Jer. Nah, ketika dia sampai semifinal, gua mesin golnya dia udah pasti Mbappe. Kalau nggak ada pemain baru yang datang.
Di musim-musim selanjutnya ya. Atau berbagi sama Vini, jangan lupa. Ya, atau sih tadi tuh siapa Sumantan Mas Antono. Mas Antono. Malah kalau dia 10 gol nggak mungkin lah. Ya nggak, maksudnya kalau tadi ada rotasi pemain. Tapi sama Vini deh, dia kan suka sama Vini berebut posisi tuh. Iya. Maksudnya apakah dia bisa bikin kayak Ronaldo benar-benar punya Benzema yang melayani dia? Iya dong. Iya. Sehingga dia bisa bikin 17 gol. Iya benar. Kan pertanyaannya Mbappe bisa nggak bikin nggak usah 17-15 deh? Bisa nggak? Ya sulit 2 matahari nih. 7 musim loh. Iya. Ronaldo punya itu kan. Nah, seberapa konsisten dia bisa bermain 7 musim, anggap dia umur 33 udah gak bisa golin lah gitu kan. Oke. Seberapa jauh sih umur orang tuh? Ronaldo terakhir top score 33 kan. Iya. Habis itu dipindah ke Juve ya kan, terus dia ke United ya beda tantangan lah, tapi udah bukan di gol banyak UCL lagi kan. Iya. Karena dia dapat support teman-temannya juga. Iya. Kalau gua pribadi, tadi kan kita bahas soal nomor 10 kan. Dia dikasih nomor 10 itu menunjukkan dia mataharinya, Jer. Dia dikasih nomor 10 itu dulu ngasih statement kan dia sempat ada bentrok sama Vini. Maksudnya Vini kalau nggak betah lu cabut aja. Kalau daripada lu kan tahun lalu selalu pembahasannya Vini mau cabut nggak? Iya, posisinya nabrak nih. Posisi lu nabrak nih sama Mbappe nih. Ada 2 matahari nih, ada Mbappe lo di situ loh. Di mana Mbappe pun aja dikasih nomor 9 kan tahun lalu kan, musim lalu. Di situ Vini udah mulai bergejolak. Gue bercanda sama Bang Fomerandi, kayaknya Vini pindah Barca aja dah biar nanti seru El Clasico kayak gitu-gitu kan. Nah ternyata Vini tetap stay di itu. Tapi ada perpindahan nomor yang dimana tadi lu bilang soal nomor 10 akhirnya dikasih ke Mbappe. Itu aja secara nggak langsung Real Madrid dan manajemen dan Papa Perez itu ngasih spotlight ke Mbappe kayak lu nih, tim lu nih sekarang nih Mbappe. Ini tim lu gitu. Lu gak usah hirauin yang lain. Ini tim lu. Lu bikin gol aja, gak usah mikir apa-apa, bikin gol. Terbukti top score Real Madrid, ya kan, top score. Golnya udah ngelewatin rekor-rekor untuk Liga Champions aja udah berapa kali tuh ngelewatin rekornya Ronaldo yang apa gitu, hat-trick atau apa, gue lupa. Pokoknya ada ngelewatin ininya lah gitu. Pelan-pelan dia tuh udah ngasih dengan dia main di Real Madrid, tim besar DNA UCL, udah ngasih lihat bahwa gue bisa megang ini tim. Makanya kalau lu bilang 7 musim dengan usia sekarang berapa, 26 tahun ya, nyampe itu. Nyampe menurut lu? Kalau menurut gua nyampe. Kalau prediksi, tapi kan tadi kalau dengan hitungan lu harus 15 gol terus kan? Ya, harus 15 gol terus. Ya. Misalkan dia bikin sekarang kan kurangnya berapa? 84 ya? Iya, kan 84. Iya. 84 bagi 7, ya enggak? Iya, misalkan bener dia gak? Let's say 12 gol, pas. 12 gol. Ya. 12 gol selama 7 musim konsisten. Enggak yakin gue. Oh, lu enggak yakin di situ? Karena bisa jadi menurut gue ya, 7 musim emang Madrid enggak beli bintang lain. Emang nggak ada kok, maksudnya orang 7 musim secara konsisten, ya nggak juga sih kalau menurut gue ya. Iya. Nah sekarang gitu. Pertanyaan gue, siapa bintang yang bisa mengambil mataharinya Real Madrid menurut lo? Siapa bintang? Pemain muda siapa? Belum kebaca. kan? Tapi orang di telepon Madrid sih geter bro. Iya, misalkan deh. Maksud gue contoh ya, Saliba di telepon Madrid, misalnya Arsenal nggak juara lagi. Oke. Di telepon gue tegang, jujur. Nah, karena Madrid kayak lu kalau main bola, ya Madrid nawarin lu ya. Itu apa ya, karir lah. Masalahnya tidak ada yang kayak Mbappe juara Piala Dunia yang dapat spotlight di Prancis. Pemain muda misalkan Anthony Gordon ditelepon, kagak mungkin juga bisa nyaingin Mbappe. Yang bisa nyaingin Mbappe cuma Lamine Yamal. Gini. Nah, coba. Jude Bellingham sembuh. Oke, gol Mbappe sebanyak itu belum tentu mal. Tapi gue yakin Jude Bellingham pasti nyervis Mbappe. Udah pasti. Karena masa? Enggak, karena tadi nomor 10-1 dan kita tahu bahwa Mbappe kalau di servis gol terus loh, nyata gol terus. Di luar dia raja offside ya. Dia lagi raja offside. Iya, mas gue nggak bilang gol dia akan banyak. Cuma kalau soal rekor, kalau dia top skor Madrid 7 musim, gue sepakat, mungkin banget. Tapi kalau ngalahin rekor Ronaldo itu butuh sulit, konsistensi. Karena jangan lupa di era dia bisa pecahin rekor itu, bahkan Madrid lebih dominan di UCL dibanding Barcelona waktu Messi golin mulu. Iya. Barca ya semifinal, final udah. Madrid berapa kali final, berapa kali juara beruntun gitu loh ibaratnya. Bahkan sampai udah masanya habis malah juara lagi, ya kan? Itu pun yang golin Carvajal. Iya, bukan Benzema yang musim itu bagus misalnya gitu loh. Pas yang itu juga yang comeback kan. Terus sebelum itu juga pas yang lawan Liverpool, Vini yang golin. Ibaratnya gitulah. Zaman Ronaldo kan dia yang golin. Iya, emang dia yang ininya ya. Iya, maksud gue ini emang dia apa ya, exception sih menurut gue ya. Kalau si Ronaldo ini maksudnya Mbappe bagus. Maksud gue kan timnas Prancis, gue suka banget ya punya Mbappe. Gitu, gue merasakan betul ketika
wah ini kayaknya FIFA menangin Messi nih. Agak ada kayak gitu nih kan, pasti konspirasi atau gue juga ngelihat aduh kebobolan duluan nih, mati nih kayaknya Prancis soal Argentina. Dia sendirian meng-carry negara, bro. Dan penalti kicker Real Madrid pasti kasih Mbappe kan? Iya. Iya, makanya gue masih. Pas lu diuntungkan wasit Madrid. Oh bukan. Kalau di itu mah kita aduh. Enggak, tapi Mbappe kan pasti nendang penalti, nggak mungkin Vini kan. Iya. Ya, kecuali dia berantem, kemungkinan besar Mbappe. Makanya gue potensi itu masih ada kalau Mbappe masih dikasih kepercayaan dia nendang penalti. Satu lagi. Dia berarti kan pertanyaannya adalah dia bisa konsisten untuk golin, betul ya? Iya, sama nggak ada pemain penggantinya ya, pemain so far muda. 2 tuh. Satu lagi gue kasih benefit of the doubt lah. Dia sehat terus gak? Karena itu yang Ronaldo punya. Menurut gua dari 7 musim. 7 musim. 7 musim biar bisa 12 gol nih. Dari sepanjang karirnya dia kemarin, dia bukan injury prone loh. Oh iya. Dia bukan injury prone. 7 musim nih di level tertinggi terus. 7 musim. Iya dong. Iya 7 kali 12 84 loh yang dikejar. Anjing, masalah sehat deh, masalah sehat ya. Kecuali dia bisa main sampai 37. Tapi kayaknya enggak sih. Kayak 33 tuh, karena rata-rata 33. Dengan gaya main dia kayak gitu ya. Iya, Benzema paling tuh pengecualian 35 dia. Iya, speed sih kayak gitu. Lewi 32 pas top score. Terakhir yang Bayern, ya kan? Terus fungsinya di Barcelona sekarang gantian tuh. Sekarang Rafinha yang top score kan? Bukan dia go to person ya, paham gak maksud gue? Iya. Kan dulu kan di Dortmund gila banget kan, di Bayern sempat gila. Ronaldo juga go to person. Tapi terakhir dia top score. Dia 33. Makanya tadi gue pukul rata. Ibaratnya gitu kan, kita juga udah kalau lewat 33 kan lu udah nih gue passing. Iya dengan speed segitu lagi. Penalti gitu paling kan gue ambil penalti gitu kan. Anjing dengan segitunya ya. Dengan masalah sehat ya. Sehat karena gue sih orang yang percaya the best ability is availability. Makanya gue cinta banget Declan Rice. Gitu karena ya Saka bagus kan tapi cedera mulu nih orang walaupun disikat-sikatin ya. Tapi ketika lu minim cedera gitu tapi Saka juga yang mainnya beda sama Mbappe masalahnya. Iya sih. Dia yang bukan yang keeping bola yang gocek-gocek. Nggak gitu. Dia kan yang lari kenceng gitu kan. Yang lu R1-nya jebol gitu kan. Nah itu juga ngaruh berarti. Di sini kita bisa lihat juga seberapa hebat Ronaldo soal longevity-nya. Itu dia. Soal Messi juga. Karena gini kalau Messi kan tipenya juga bukan lari ya. Jadi kadang kalau udah menua pun asal bola lengket di kaki mah ya udah aman aja. Dan dia visinya punya. Dia jenius banget kan. Ronaldo kan main fisik nih. Gue loncat paling tinggi, lari paling ini. Nah seberapa disiplin Mbappe untuk bisa konsisten disiplin ngejaga badan, ngejaga larinya. Apakah dia tadi gue bilang umur berarti 31, 32, 33 larinya masih segini nggak? 5 tahun lagi, 7 tahun lagi. Nah kalau bisa ya mungkin bisa. Gue sih nggak yakin. Iya masalahnya sekarang belum ada back yang bisa ngejar lari jadi so far. Umur 26. Umur 26. Berarti olahragawan manapun golden age ini 26. Kita 26 juga kan aksi. Ya, 30 ke atas kan udah mulai mikir. ACL udah mulai goyah. Iya. Wah, coba deh komen di bawah ya teman-teman nih lagi yang nonton sekarang kira-kira nyampe enggak tuh Mbappe di luar tadi lu pertanyaan tadi lo ya soal sehat kah atau enggak apa langsung komen di bawah lewat Ronaldo ya lewatin Ronaldo ya 140 tapi kalau Messi lewat nggak kalau Messi 129 nih 129 masih ada potensi lah ya masih ada potensi iya kalau Messi cukup 10 gol per musim atau 8 gol masih oke lah ya iya masih bisa ngejar Ronaldo yang PR ya Ronaldo yang PR komen di bawah bisa atau enggak. Nah ini City kan kita prediksi dikit aja ya soal nanti weekend ini ada City sama Arsenal dan juga ada Chelsea sama MU. Oke. Si Chelsea sama MU ini bukan big match juga sih jatuhnya. Ini mah tim besar lawan tim kecil. Tapi kalau City besar sih besar. Siapa? Lu tau gak United ya 2025 dia kan gak masuk UCL. 2025 dia nih so far nih ya kan belum habis nih bulan nih. Dia dapat revenue 666 juta pound sterling. Itu emang gila. Dengan ada Sesko Mbemo dan Cunhanyi nih. Iya walaupun kita harus waspada nih. Karena 666 kan dia pemasukannya. Setan merah. Setan 666 Dajjal nih. Kok angkanya mungkin dia ini jangan angkanya udah bagus. Iya makanya kan itulah karma penyembah setan kan. Jadinya kena karmanya sekarang. Anak setan jatuhnya kan. Anak setan ya. Nggak, tapi itu terlepas dari itu. Cuma maksud gue dia tetap bisa menghasilkan uang gitu kan. Jadi kalau dibilang tim kecil, gue sih orang yang bilang United tetap tim besar. United tetap tim besar. Iya. Prestasinya kecil. Itu dia. Tapi tetap juara. Ntar kalau gue ngomong gitu disering banget diserang mal. Karena mau gimana pun Erik ten Hag bawa piala nih. 2 lagi.
Carabao sama ini kan Iya. FA. Arteta cuma gitu doang. Gitu ya. Ya, Ya sih pasti. kalau itu ya iya Pak. No Oke. debat No itu. debat kalau soal piala. Nah, tapi kalau City sama Arsenal seberapa pede lu sebagai fans Arsenal bisa ngalahin City? Jujur kalau di podcast Nah. suka jinx. Iya. Jadi gue gak akan bilang pede. Jadi gue ya gue gak tahu karena gue merasa ya kalau tim besar Premier League terutama Arsenal Ya. udah mereka tuh tadi gue bilang soal Bayern mereka tuh menang basically karena mereka lebih dewasa dari Chelsea. Chelsea nggak main jelek, Ya. tapi ada error yang langsung dihukum sama Harry Kane. Ya. Mati banget Harry Kane ya, udah hafal juga gawang Chelsea kan, gitu. Jadi kadang tuh kedewasaan sebuah tim itu juga berpengaruh. Oke. Karena mau gimana pun Arne Slot bagus, tapi tim yang ditinggalkan dari Klopp juga udah tinggal ngerapiin gitu. Ya. Ya kan, kalau Arteta kan ada fase-fase emang dia tuh mau dari Cedric Suarez, Kolasinac, terus Rob Holding, Ya. David Luiz. Aduh, berat lah. Tiba-tiba sekarang bayangin Saliba, Gabriel, Timber. Itu kan mantap ya nggak sih? Iya. Nah, balik lagi soal yang tadi soal Kepedean. kedewasaan. Gue yakin betul ya di musim ini Arsenal akan bermain pragmatis lawan tim yang lebih besar atau mungkin title contender bagi dia. Termasuk United. Di awal musim kan semua masih sama tuh poinnya. Berarti semua bisa dapat 3 poin kan di awal musim tuh. Belum ada krisis, belum ada apa. Ya. Makanya mainnya sangat pragmatis. Lawan Liverpool juga. Ya, itu yang segitu. dihujat orang kan. Ya. Dihujat orang harusnya Arsenal bisa lebih menyerang. Lawan City juga musim lalu yang 0-0 atau apa. Kenapa sih kayak main catur? Kenapa sih nggak ada inisiatif nyerang segala macam? Ya lu fans netral. Gue sih karena ada orang beda-beda ya. Orang nyari hiburan nonton bola, ya kan. Gak apa-apa kalah deh asal main bagus. Misalnya kawan kita Coach Justin Ya. atau pemuja bola indah nggak apa. Nah gue di situasi ini gue sebagai fans Arsenal atas nama gue pribadi, Pragmatis aja. result gue. Oh. Dulu Sering-sering. Arsenal pernah ada di fase itu dari George Graham dibilangnya boring Arsenal. Makanya pas Wenger masuk kelihatan banget bedanya. Ya kan Arsenal way cara mainnya juga enak. Ya. Tapi gue gak masalah balik ke boring Arsenal. Asal ada result yang dihasilkan. Karena fans udah menunggu terlalu lama. Bahkan Arteta udah fase keberapa coba? Udah 5,5 musim gitu. Jadi kalaupun cara memenangkan Liga, EPL atau UCL dengan cara main yang 1-0, 2-0 ala Max Allegri. Untuk musim ini ya gue gak masalah. Ada resultnya dulu. Abis itu kita balik ke identitas Arsenal kayak gimana. Arsenal way. Tapi yang dibutuhkan benar-benar dibutuhkan itu adalah piala. Dan gue yakin Mikel Arteta, Andrea Berta udah tahu mereka butuh itu. Jadi makanya pembeliannya udah benar-benar inilah gitu. Jadi karena udah gak ada alasan lagi. Apalagi lu udah dikasih pemain sebanyak itu. Ya kan. Ya. Udah dikasih duit juga kayak ada duit. Tiba-tiba datang lagi Eze. Tiba-tiba ya kan. Havertz sembuh cedera langsung Eze masuk. Tiba-tiba Hincapi. Gue aja gak duga butuh Hincapi. Tapi ada lagi nambah lagi nih si kedalamannya gitu. Jadi bisa jadi akan pragmatis berjalannya. Dan City tuh ya kita nggak bisa melihat City abis menang lawan United gitu. Sebenarnya ya United soalnya lawannya gitu lagi goyang juga gitu kan. Ya. Tapi kan misalnya City lawan Spurs, mereka kalah. Ya, lawan Brighton. Lawan Brighton ya? Iya, lawan Spurs sama. kan? Spurs kalah, lawan sama Brighton Nah, kalah. itu kan sedang dilihat tuh. Berarti mereka masih punya celah banget yang terasa. Yang mungkin bisa dimaksimalkan. Karena kalau Arsenal gue pede lini tengah sama belakang juga. Arsenal belum jebol open play loh. Itu gue sih suka banget mal. Menang clean sheet tuh gue suka banget. Ya. Gue dibanding misalnya 5-1. Gue mendingan 3-0. Kan lebih dikit tuh. Kalau 1-0 sekalian. Iya 1-0 gak apa-apa. Tapi maksudnya kalau 5-1 kan berarti plus 4. Gue mending 3-0 tapi clean sheet. Atau misalnya 3-1 gue lebih suka 2-0. Oke. Jadi clean sheet tapi golin juga. 2 lagi aman. Kill the game gitu. Jadi itu akan terjadi dan gue rasa Pep juga lagi gitu kan. Lagi sedang membaca situasi juga. Dan dia gak mungkin sembarangan. Kecuali ada gol cepat di awal. Tapi kalau enggak, maybe it's gonna be 0-0 di halftime. Habis itu ya udah. Itu small margin tuh yang bergerak. Yang menentukan kayak pas Martinelli kan 1-0 tuh. Itu kan 4 substitution tuh masuk langsung. Ya. Tomiyasu, Partey kalau nggak salah, Havertz sama Martinelli 1-0. Tapi main catur banget, game boring gitu buat netral gitu. Tapi buat fans sih, kayak lawan Liverpool, ya set piece, tapi keren. Gue akuin Liverpool menang, set piece keren banget golnya Szoboszlai. Tapi kalau misalnya sepak bola itu adil, misalnya, it's a 0-0 kan, it's a draw game. Ya. Sebenarnya secara peluang, secara apa gitu kan. Tapi gue akuin Liverpool menang karena dia punya pembeda. Pembedanya free kick kerennya Szoboszlai. Nah tinggal nyari small margin nih. Pembeda di games Arsenal City itu apa? Gue gak tahu. Kemarin gue pikir
antara Arsenal set piece FC dan solid defending atau Liverpool yang late goals. Ternyata late goals yang lebih kuat kemarin sama set piece. Set piece FC kalahnya sama set piece, bro. Sakit jujur. Tapi ya kita akan lihat lawan City gimana nih. Tapi yang jelas sedikit rasa apa ya? Ada celah nih gitu. Karena City akan lawan Napoli di hari Jumat dini hari waktu Indonesia. Ya pas tayang ini kan lagi main dia. Ya kan dia mainnya Minggu kan. Ya. Arsenal kan kemarin Rabu. Jadi waktu istirahat lebih lama. Semoga itu jadi faktor yang juga bisa menentukan ya karena lebih bugar gitu. Semoga. Tapi kalau enggak ya benar-benar keputusan di lapangan. Karena yang bisa menghambat Arsenal nggak juara, menurut gua kemampuan Arteta dan cederanya pemain kunci. Dua itu sisanya pasti piala. Apapun itu pasti dapat.